حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa tema yang dibahas dalam pembahasan kitab tauhid ini. Sekarang kita membahas ungkapan dan ucapan manusia mukmin kepada Allah yang oleh Nabi itu tidak diperbolehkan. Ucapan apa itu? Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari Muslim, orang yang mengucapkan, kalau pakai bahasa Indonesia, ampunilah aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku ya Rabb ya Allah jika engkau menghendaki. Oleh penulis kitab tauhid, hadis ini dimasukkan dalam bab mengenai tauhid. Itu maknanya ada kandungannya di dalam hadis ini tentang kekuasaan dan keluasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa tidak boleh begitu ya? Itu maknanya bahwa Allah itu punya kekuasaan yang tidak terbatas. Sehingga orang tidak boleh menyerahkan persoalan itu kepada Allah seperti ungkapan yang disebutkan itu tadi. Dimulai dari mana pikiran kita? Jawabannya dimulai dari nikmat Allah. Ada banyak penjelasan di Quran itu mengenai nikmat Allah itu yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Misalkan saja di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau Anda menghitung nikmat Allah itu tidak akan bisa, karena begitu banyaknya nikmatnya. Satu titik saja yang ada di dalam diri manusia, itu kemudian diputus oleh Allah dari koneksitas tentang Asmaul Husna, itu manusia sudah tidak berdaya. Saya ulangi, satu titik saja yang ada di dalam diri manusia, yang terkoneksi dengan Asmaul Husna, lalu diputus oleh Allah, manusia itu menjadi kehilangan kekuatan. Misalkan, Allah itu punya Asmaul Husna yang namanya Al-Qawiyyu, Maha memberi kekuatan. Kadang ada orang itu kekuatan tangannya ini dikurangi sama Allah. Pak dokter hanya mempelajari secara biologis saja. Ada gangguan di sini sehingga tidak bisa menggerakkan, naudzubillah min dzalik, tidak bisa mengangkat. Tetapi dari sudut pandangan iman kita, karena Allah itu punya rububiyah, punya pengaturan satu-satunya Allah, maka rububiyahnya yang terkoneksi dengan kita itu sudah dicabut salah satunya. Lebih parah lagi, kita ini menjadi tidak ada di dunia, kalau sifat maha memberi hidupnya Allah itu dicabut oleh Allah kepada manusia. Contoh kecil, saya punya pengalaman 1 bulan yang lalu.
Kata Pak Dokter ketika saya dirawat di rumah sakit 7 hari, ketika di scan itu di pembuluh darah di otak itu ada sumbatan kecil gitu. Itu saja saya berdiri menjadi tidak bisa normal. Saya harus nabrak almari begitu malam hari. Ke kamar mandi saya nggak bisa sendiri, dituntun. Baliknya dari kamar mandi juga begitu, sholat nggak bisa berdiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu saya tanya sama Pak Dokter, apa solusinya? 1, diobati, 2, kendalikan kolesterol, 3, jangan terlalu capek, 4, olahraga. Ini semuanya adalah mendukung mekanisme yang ada di dalam tubuh saya tadi. Padahal itu saya itu titik saja, kecil. Tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi saya ulangi, nikmat Allah itu tidak terbatas banyaknya. 70 tahun ketika kemana, kesana kemari, hidup saya diberi keleluasaan oleh Allah, tapi 7 hari saya harus opname. Ada hari-hari tertentu menangis itu bukan saya menangisi takdirnya Allah. Tapi yang saya tangisi tanpa sepengetahuan keluarga, dalam batin saya dan pikiran saya sendiri yang menerangkan kepada masyarakat. Saya sendiri yang membacakan ayatnya, mudah-mudahan betul dan diridhoi Allah. Bahwa keputusan Allah itu tidak ada yang salah. Benar. Walaupun dirasakan oleh manusia tidak enak. Benar nggak Pak? Kok begitu Ustaz? Nah, ini saya balik ke pelajaran yang sebelumnya. Allah itu punya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Karakternya, asma, nama-nama yang baik itu berarti sifat-sifat Allah juga baik. Nama dan sifat serta perbuatan Allah sama dengan namanya. Kalau namanya semuanya baik, sifatnya Allah semuanya baik, perbuatan Allah semuanya baik. Bikhilafi asma'ina, beda dengan nama manusia. Ada kalanya namanya itu bagus tapi sifatnya tidak baik. Kan begitu ya. Nah kalau semua nama Allah baik, sifat Allah baik, perbuatan Allah baik, kadangkala ditimpakan kepada manusia, itu dirasakan manusia tidak enak. Tapi orang nggak boleh suudon, pasti benar. Kalau suudon, orang berprasangka jelek, seolah-olah ada keputusan Allah yang salah. Kalau ada keputusan Allah yang salah, berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama Allah yang tidak baik. Padahal semua nama Allah, nah di situ loh. Orang Islam itu memahaminya sampai di situ. Wes, ini satu poin, nikmat Allah itu kalau dihitung memang tidak bisa begitu banyaknya. Makanya Asmaul Husna itu laisat maksurah bi adadin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ini saya sudah terangkan, saya tidak mengulangi lagi ya. Karena kenapa kok tidak terbatas pada bilangan tertentu? Untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya, termasuk di dalamnya manusia. Butuh kuat, butuh selamat, butuh rezeki, butuh kelembutan, butuh kecerdasan, butuh kekuatan, butuh kehidupan, semuanya itu terkoneksi dengan sana. Nah begitu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan nikmat Allah. Ini saya ingin diskusi dengan panjenengan. Itu ada di surat Luqman. Ini penyebutannya agak beda. Surat Luqman ayat 20. Surat 31 ayat 20. Kalau tadi surat An-Nahl tadi berkaitan dengan jumlah. Ini penyebutannya tidak jumlah. Tapi penyebutannya adalah lahir dan batin. Nah, nanti kita coba korek ya, nikmat lahir itu apa, nikmat batin itu apa. Nanti kita tarik satu poin dari nikmat batin itu yang kaitannya dengan tauhid yang kita bahas seperti judul itu tadi. Bagaimana dalam bahasa Indonesianya ayat itu? Monggo. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Sudah. untuk kepentinganmu? Ya.
Jadi segala sesuatu yang didengar, dilihat, diraba, baik di langit maupun di bumi itu ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan siapa? Manusia. Contoh saja di depan saya ini ada air. Air ini ditundukkan menurut rububiyahnya Allah, menurut hukumnya Allah. Kalau dipanasi sampai panasnya 100 derajat, ya apa? Mendidih. Itu untuk manusia apa untuk binatang? Manusia. Apakah binatang itu butuh air mendidih sampai 100 derajat? Kambing, sapi itu lo butuh enggak? Enggak, yang butuh siapa? Manusia. Manusia. Dipakai apa? Kopi. Nah. Kalau didinginkan itu menjadi beku di bawah 0 derajat. Binatang enggak butuh itu. Itu yang kecil-kecil yang setiap hari kita saksikan. Manusia bisa melakukan penerbangan sampai sekian puluh jam dari satu negara ke negara lain. Mengapa? Di sana menurut teorinya yang dipelajari ada tidak ada gravitasi. Sehingga pesawat itu seperti nggak ada beban, nggak ada berat. Itu karena Allah semuanya yang ngatur, manusia yang mempelajari. Nah inilah salah satu yang disebutkan Allah bahwa semua yang ada di langit dan ada di bumi ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Jangan dibalik, Pak. Saya ulangi, jangan dibalik. Kalau dibalik nanti bisa syirik. Yang benar itu semua fasilitas duniawi itu untuk kepentingan manusia, apa manusia itu untuk kepentingan duniawi? Bingung. Saya ulangi, apakah seluruh fasilitas yang ada di langit bumi itu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, ataukah manusia itu yang untuk kepentingan itu semuanya? Yang betul adalah semua yang ada di langit dan manusia. Bumi itu untuk kepentingan manusia. Saya tanya, lebih mulia mana sih antara manusia dengan benda dan barang? Manusia. Tapi ketika manusia syirik, itu manusia itu merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan benda dan barang. Yang terjadi fenomena di masyarakat kita, ini rada menyimpang sedikit tapi ada hubungannya. Orang tidak bicara menurut ilmunya, orang tidak bicara menurut hatinya, orang tidak bicara menurut imannya, orang tidak bicara menurut status sosialnya. Kenapa? Orang itu sudah ada uang 5 miliar digeser kepada orang itu diberikan, ditransfer ke rekeningnya. Sehingga ini enggak muni, enggak bunyi menurut ilmu, enggak bunyi menurut iman, enggak bunyi menurut agamanya dan sebagainya. Saya tanya, yang mirip-mirip begitu ada enggak di masyarakat? Banyak. Banyak. Itu kan merendahkan dirinya sendiri, Mas. Lebih memuliakan benda dan barang. Kelihatannya sepele dan itu betul. Justru manusia inilah yang dimuliakan. Maka segala fasilitas yang ada di dunia tadi oleh Allah diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Bukan hanya itu, lanjut terjemahnya. Untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir maupun batin. Nah ini agak beda lagi. Oleh Allah disebut nikmat Allah itu dalam kategori apa? Lahir dan batin. Batin. Nah saya ingin diskusi dengan kita. Pertanyaannya, nikmat lahir itu apa? Wa asbaghu alaikum ni'amahu. Bapak-bapak, adik-adik, kalau kita ini belajar bahasa Arab, ni'am itu jamak. Mufradnya apa? Ni'matun, ni'matani, ni'amun. Wes, ini urusan yang belajar bahasa Arab. Ya, jadi ni'am ini banyak. Berarti banyak nikmat Allah, tapi di garis besari tadi dua, lahir dan batin. Nah sekarang saya tanya, nikmat lahir itu apa? Nanti kita ambil nikmat batin. Berkaitan dengan tauhid itu. Nikmat lahir kalau saya baca di Al-Maraghi tadi sore. Itu nikmat lahir al-zahirah al-Islam, yaitu agama Islam. As-sihha, sehat. Kamalul kholqi, kesempurnaan penciptaan manusia salah satunya. Ma yura bil absar minal mal wal jah wal jamal. Apa yang dilihat dengan mata, baik itu berupa harta benda, kemewahan dan sebagainya. Ya.
Nah itu nikmat lahir, ya. Pokoknya yang kita nikmati di dunia itulah. Nah, sekarang kita balik. Nikmat batin itu apa? Kita ini diberi Allah Pak nikmat lahir berupa yaitu itu tadi sehat, harta benda, mayura bil absor yang dilihat dengan harta benda dengan mata dinikmati dan sebagainya. Nikmat batin ini adalah saya ambil satu dari sekian banyak. Di antaranya adalah al-ma'rifatu, pengetahuan. Ini jenengan yang duduk di sini itu punya pengetahuan antara satu dan lain beda-beda Pak ya. Beda. Tapi tidak nampak, disimpan. Kemudian ada lagi nikmat batin itu adalah al-aqlu. Akal pikiran manusia. Berikutnya ma yajiduhul mar'u fi nafsihi minal ilmi billahi. Orang punya keyakinan tentang Allah sehingga mempengaruhi hidupnya ke arah yang positif karena dia mengerti tentang Allah. Salah satu pengetahuannya adalah Allahu khalaqaka, Allahu khalaqona, wa razaqona, wa lam yatrukna hamalan. Jadi pengetahuan manusia tentang Allah itu salah satunya disebutkan Allahu khalaqona, menciptakan kita. Wa razaqona, yang memberi rezeki. Wa lam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi manusia itu Pak diciptakan oleh Allah, tidak dibiarkan terlantar. Betul Pak? Halo? Ya. Dengan kok kelihatannya gak percaya ya. Ya. Iya, tidak dibiarkan begitu saja. Buktinya apa? Bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus untuk kita rasul. Silih berganti dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman, ya. Faman atau ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Rasul masuk surga. Faman asahu dakhalan nar. Siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu masuk neraka. Saya potong dulu, mudah-mudahan tidak salah paham. Kalau ada Pak Kiai, Pak Ustadz, jenengan menerangkan begitu, itu bukan yang meneraka-nerakakan itu Pak Kiai, enggak. Enggak, tapi siapa? Itu dawuhnya Nabi. Jenengan pikir dan mari saya berpikir, ini makhluknya Allah. Dan tidak ada yang mengadakan ya Allah. Kecil dibesarkan Allah dalam konteks iman kita, diberi fasilitas duniawi. Perkara orang tidak manut, nanti dinerakakan, ya sudah itu urusannya Allah. Gitu loh. Yang manut mau disurgakan, ya sudah itu urusan miliknya Allah semuanya kok. Kalau itu kurang jelas, saya beri contoh satu poin saja kecil. Apa? Perang Badar. Perang Badar itu orang bisa menang apa kalah? Menang. Saya jawab sendiri aja, menang. Itu di bulan apa itu perangnya? Ramadan. Jumlah umat Islam dibandingkan dengan orang kafir 1:3, lebih banyak orang kafir. Kok bisa menang Pak? Nah, saya sudah pernah terangkan di sini. Allah menurunkan siapa? Malaikat. Malaikat. Jumlahnya 1000. ada variasi di dalam Al-Quran. Ada yang 1000, ada yang 3000, ada yang 5000. Kalau jenengan dalemi di situ, ya, para sahabat itu tidak tahu kalau tentaranya Allah berupa malaikat itu diturunkan. Apa yang terjadi, Pak? Ujung jarinya orang kafir itu dipotong-potong sama malaikat. Lehernya dipenggal. Pertanyaan saya, ini pertanyaan memancing. Sadis enggak? Jangan bilang sadis. Yang merintah siapa? Allah. Allah, terserah. Orang kafir itu makhluknya Allah kok. Tidak manut sama nabinya, bahkan mau memerangi nabinya, digitukan ya urusannya Allah. Itu loh Pak maksudnya itu. Dan jenengan dan kita itu sebagai orang beriman, dikadang-kadang manut sama Rasul, mau disiapkan surga. Wes, terlalu bertele-tele. Jadi, saya ulangi, ya, bahwa Allah menciptakan kita tadi, kemudian diberi nikmat, ada lahir dan batin. Nah, saya ambil nikmat batin salah satunya. Apa? Ini yang saya mau kembangkan, ya, 15 menit berikutnya. Nikmat batin itu masa taro alaika min sayyi amalika.
Sebelum dibahas diterjemahkan, saya tanya dulu Pak. Ini jenengan yang duduk sekian banyak ini dulu pernah punya kesalahan nggak sama Allah? Loh kok sering? Saya tak mengaku dulu supaya tidak ada dusta di antara kalau saya pernah. Saya tanya jenengan, kalau ada kerumunan orang sekian banyaknya, beribu-ribu, berjuta-juta, sahabatnya yang duduk di sebelahnya ini ngerti nggak kesalahan temannya yang dulu-dulu? Detail. Gak ngerti. Nggak ngerti kan? Apa ada tanda-tanda fisik dari kesalahannya temannya tadi, yang duduk bersebelahan sama dia? Nggak ada. Tidak. Yang nyimpen siapa? Ini nikmat batin. Jadi nikmat batin itu dalam bahasa sederhana, ketika orang berbuat khilaf, berbuat dosa, berbuat maksiat, itu disimpan sama Allah. Tidak ditunjuk-tunjukkan Pak. Coba sekali tempo kita berpikir, kalau istri itu tahu rahasia suaminya, atau dibalik, suami itu tahu rahasia istrinya, apa Pak yang terjadi kira-kira Pak? Jangan kok sepertinya malaikat begitu ya. Geger. Coba, ini loh Pak. Naudzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa Pak ya. Ini masjid. Misalkan orang karena merasa sudah aman, jauh dari istri, jauh dari anak, jauh dari keluarga, tidak ada CCTV, dapat fasilitas duniawi, mohon maaf bukan siapa-siapa, tidur di hotel, lalu tidur sama orang yang bukan istrinya, misalkan begitu ya. Karena nggak bisa menahan nafsu dan dapat fasilitas, misalkan begitu ya. Terus Allah memberikan tanda bahwa ketika orang berzina sekali, tandanya di sini itu ada muncul bopengnya hitam, seperti kena tato, nggak bisa dihilangkan. Nanti lain kali tugas luar daerah atau luar kota atau siapalah, naudzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa. Ada lagi kesempatan begitu karena masih muda. Lalu dia mengulangi lagi, lalu muncul lagi 2 kali bopeng. Kalau Allah menunjukkan rahasia orang yang pernah berzina itu dalam bentuk fisik itu tadi, apa yang terjadi Pak kira-kira? Bukan tidak berani, karena nafsu itu luar biasa. Dan dia merasa aman, tidak ada CCTV, nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada anak, jauh dari itu dapat fasilitas. Coba ini loh, mari kita angen-angen. Tafsir itu menulis begitu, lalu kita uraikan sendiri. Nikmat batin itu, nikmat yang ketika orang berbuat khilaf dan salah dan dosa, disimpan oleh Allah. Tidak ditunjukkan siapa-siapa. Nah, begitu loh maksudnya itu nikmat batin tadi. Ini salah satu daripada makna nikmat batin itu di situ. Bayangin kalau misalkan itu ada tanda orang berzina model kayak begitu, lalu ada orang jalan-jalan tiba-tiba di mall atau di keramaian, itu ternyata di sini dihitung sudah 32 bopengnya. Gimana kira-kira Pak? Ya? Mungkin istri itu ngomong sama suaminya, ya, iki wis ping 32 ya. Kok roh malah iku, jadi Pak Ustadz ngono. Enggak, saya enggak ngomong gitu, Pak. Ini Pak, itu bahasa Quran, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Ya lalu kami menyempurnakan buat kalian semuanya nikmat lahir dan batin. Salah satunya dalam bahasa Indonesia, nikmat batin itu ketika orang berbuat khilaf, salah dan dosa, kemaksiatan dalam bidang apa saja, tidak ada tanda-tanda fisik itu tadi, disimpan sama Allah. Pertanyaan saya sekarang. Kalau begitu cara menghilangkan dosanya gimana Pak? Yang disimpan tadi oleh Allah tadi? Tobat. Tobat biasa atau tobat setobat-tobatnya? Penasuha. Taubatan nasuha. Tobat yang asli.
Nanti saya di bagian akhir saya terangkan ada orang yang memusuhi Nabi, bahkan mau membunuh Nabi. Yang paling spektakuler adalah membunuh pamannya Nabi. Tapi kalau jenengan ketika masuk Islam, baca para sahabatnya Nabi, nomor 1 sampai nomor 50, tidak sampai nomor 50 saja ketemu orang ini. Nah itu berbalik dari banyak dosa tadi. Maka proses ketika orang itu punya kesalahan yang disimpan oleh Allah, naudzubillah min dzalik tadi ya, itu kemudian diberi kesempatan untuk apa? Taubat. Dalam ayat Al-Quran, surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha. Saya tanya, apa kriterianya taubat nasuha itu, Pak? Ini rasanya kalau tidak diperangi, kita sendiri tidak serius, rasanya mungkin derajat taubatnya nggak sampai di situ. Dalam hadis diterangkan taubatan nasuha tadi, ya. Pertama adalah ayyan damal abdu ala dzanbil ladzi asabahu. Orang itu getun, menyesal. Ya. Mengapa dia melakukan itu tadi? Satu, ya. Kemudian al-iqla' alal maksiyah, berpaling dari maksiat. Al-azam al-jazim ala alla ya'uda ila mitliha. Sudah ada tekad betul di dalam pikirannya, dalam hatinya dan perbuatannya tidak akan mengulangi lagi. Itu kriterianya taubat apa? Nasuhan. Semoga saya tidak salah membaca di dalam tafsir Al-Maraghi tadi. Seperti apa? Nah, orang yang memerah air susunya onta, lalu air susu tadi keluar dari putingnya, bisa dimasukkan lagi, Pak? Bisa. Nggak bisa. Kata Nabi taubatan nasuha itu seperti itu. Kalau orang itu sudah getun, ya, an-nadam ala fi'liha. Orang itu menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Lalu menjauhkan dari kemaksiatan. Lalu punya tekad betul tidak kembali lagi. Seperti apa tidak kembalinya? Nabi menggambarkan seperti air susunya onta yang diperah, keluar dari situ tidak bisa dimasukkan lagi. Tanpa bermaksud su'udon kepada siapa-siapa. Kalau kriteria taubatan nasuha itu begitu, kira-kira pada umumnya masyarakat itu mencapai derajat taubatan nasuha apa enggak ya kira-kira? Ya, itu tobat temenan atau tobat-tobatan kira-kira Pak ya? Ya. Tomat nek budal iku tobat, nek mulai kumat. Jangan Pak. Itu kan guyonan itu ya. Ya. Guyonan. Ini serius itu. Maka disuruh tobat. Nah, sekarang tauhidnya yang jenengan bahas. Tadi judulnya adalah larangan mengucapkan ampunilah aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam penelitian ilmu hadis sudah ditulis oleh Al-Bukhari dan Muslim. Menurut ahli hadis, kalau sudah ditulis Bukhari Muslim, hadis ini apa? Sahih. Berarti Rasulullah pernah dawuh begitu. Apa? La yakul ahadukum. Janganlah di antara kalian mengucapkan niat bertobat kepada Allah, tapi bahasanya Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Nadanya kelihatannya baik. Ya kan saya terserah Allah. Oh yang punya kuasa untuk mengampuni itu Allah. Tapi tadi saya sebutkan oleh penulis kitab Tauhid, hadis ini dimasukkan di situ, di bab Tauhid. Lalu oleh Al-Utsaimin, ulama Arab Saudi, itu disyarahkan, diuraikan. Kenapa tidak boleh begitu? Nah, nanti kita bahas. Ya,
Janganlah seorang di antara kalian berdoa memohon kepada Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, dan berikan rahmat kepadaku jika engkau menghendaki. Liya'zimal mas'alah fa innallaha la mukrihun lahu. Ya. Tetapi hendaklah berkeinginan kuat, kata Nabi, berkeinginan kuat dalam permohonan itu, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Allah itu punya kuasa mutlak, tidak ada yang mempengaruhi untuk berbuat atau untuk tidak berbuat. Nah, liya'zimal mas'alah. Imam Muslim memberikan tambahan, liyu'adzimur raghbah fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Dan hendaklah ia membesarkan harapannya. Sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Jadi lafal bertobat tadi dengan ungkapan seperti itu bisa menohok dan menyalahi akidah. Menyalahinya di mana? Nah, satu ya, tidak bolehnya. Kekeliruannya gimana? Dari sisi akidah tauhid. Annahu yash'uru bi anna Allah lahu mukrihun ala syai' wa anna wara'ahu man yastati'u ayyamna'ahu. Jadi tidak bolehnya yang pertama adalah seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Lah kalau Allah ada menghalang-halangi, itu berarti apa? Patut diduga. Saya pinjam istilahnya Hotman Paris. Patut diduga, berarti orang itu punya Tuhan lain selain dari Allah. Jadi saya ulangi dalam bahasa kita, seolah-olah Allah itu ada yang menghalang-halangi. Annahu yash'uru bi anna Allah lahu mukrihun ala syai' wa anna wara'ahu man yastadi'u ayyamnahu. Kalau Allah itu dianggap ada yang menghalang-halangi, berarti patut diduga ada orang itu punya keyakinan ada Tuhan lain yang bisa menghalang-halangi kekuasaannya siapa? Allah. Sekarang saya tanya, apa kekuasaan Allah itu ada yang menghalang-halangi? Apa terbatas? Enggak. Enggak, Pak. Ya, yang terbatas itu kekuasaannya MK. Ya. Kan begitu. Satu ya. Dua. Annahu yara anna hadza amrun azimun 'ala Allah. Tidak bolehnya dengan menggunakan dalam bahasa kita di ampuni aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki, seolah-olah bagi Allah adalah ini perkara yang besar. Kalau pakai cara Jawa, dosa kuwi lho sakmene kae sembarang wis tak lakoni. Engko nang repotno Gusti Allah. Allah ada yang repot, Pak? Enggak ada. Jadi orang Islam itu punya pikiran yang positif tentang Allah. Jangan punya pikiran yang negatif. Nanti di bab 59 itu ada judul yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Orang berprasangka jelek kepada Allah. Seperti prasangkanya orang jahiliyah. Nah, nanti dibahas di situ. Nah ini yang kedua, kenapa tidak boleh orang itu merasa seolah-olah perkara dosanya itu adalah dosa yang sangat besar. Lah kalau sangat besar, sangat berat sekali, banyak sekali. Seolah-olah nanti bisa memberatkan siapa? Ngerepotno siapa ini nanti? Allah. Maka tidak boleh. Dan yang ketiga, ats-tsalits annahu yash'uru bi anna talib mustaghni 'anillahi. Orang itu enggak butuh. Kalau butuh tidak begitu bahasanya, Pak. Tidak, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, berikan rahmat kepada aku jika engkau menghendaki. Kalau dia itu butuh serius, tidak begitu. Tapi kalau engkau enggak bisa, ya Allah. Nah, gitu loh. Wes, tak selipkan sedikit, Pak, ya, mudah-mudahan tidak salah paham. Dalam iman panjenengan dan iman kita, sebenarnya yang menghapus dosa itu siapa? Allah. Allah apa Rasul? Allah. Rasul apa bisa menghapus dosa? Tidak bisa. Yakin? Ya. Yakin Paul? Ya. Yakin Paul. Kalau yakin Paul, jangan tak aturi nasid qasidah di masyarakat. Jangan pernah mendengar begini, mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok. Kalau saya salah boleh ditegur.
Alaika ya salam khairul anbiya. Assalamu alaika ya salam ya makhidunub. Assalamu alaik. Ini karena situasinya begini, suaranya tidak saya los, Pak. Apalagi salonnya bukan salon apa? Orek. Ya. Apa maksudnya, Pak? Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Sebenarnya iman kita yang menghapus dosa siapa? Allah, Tapi dengan lantunan kayak begitu itu siapa yang menghapus dosa? Rasul. Itu bisa mengarah ke Nabi. Dalam tauhid kita nggak ada, keliru. Jangan-jangan, naudzubillah min dzalik, itu mirip dengan teman-teman kita yang beragama Nasrani. Al-Masih dianggap sebagai menghapus apa? Dosa. Muhammad tidak. Banyak, Pak, yang semakna dengan itu nasid-nasid qasidah itu. Apa mau tak tulis satu lagi? Kalau enggak ya tak lanjut aja, nggak usah. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi, fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai imamnya para rasul. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad kan? Ya. Engkau adalah sandaranku. Engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh, Pak? Gak boleh. Jawabannya enggak boleh GJ, enggak jelas. Lah ya boleh apa enggak? Enggak Gak boleh. Menyalahi iya karena butuh enggak? Iya. Iya karena butuh wa iya kan? Nasta'in. Coba adik-adik yang rajin buka YouTube, tulis dalam bahasa Arab, ya Imam ar-Rusul, itu muncul semua nasid grup-grup qasidah seluruh dunia dari mana-mana. Saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi saya menjelaskan. Dalam iman dan tauhid kita itu yang menghapus dosa, ini kaitannya dengan menghapus dosa tadi, itu bukan Rasulullah, tapi Allah. Yang tempat bergantung, tempat kita bersandar itu adalah Allah. Tempat kita meminta itu Allah. Bukan Nabi. Nabi itu keberadaannya dibatasi oleh Allah di dunia ini. Orang sumpah saja menggunakan nama Allah tidak boleh digandeng dengan Nabi. Betul Pak ya? Ya. Demi Allah saya tidak tahu. Misalkan begitu ya. Tapi kalau digandeng demi Allah, demi Rasulullah. Nah, bagi orang yang tidak paham, dikiranya itu lebih afdol karena nama Allah, nama Rasulullah sudah dipakai. Tetapi tambah salah. Memang penyebutannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terakhir 1 menit masih bisa? Bisa. Ya, tenang aja lah. Ya. Zaman Nabi itu ada orang yang memusuhi Nabi luar biasa. Sampai orang ini membunuh pamannya Nabi di perang Uhud. Sebenarnya orang ini bukan tentara, tapi pembunuh bayaran, misinya bunuh Hamzah. Ringkasnya cerita, terbunuhlah hamba Hamzah di tangan orang itu. Orang itu namanya Wahsy. Wes berkelimang dengan berbagai dosa kemaksiatan, tiba-tiba datang ke Nabi. Ada yang menyebut Nabi bilang gini, ghaib anni ya Wahsy hatta la ara wajhaka. Kamu pindah dari sini, aku tidak kepingin melihat mukamu. Lah itu kalau jangan terjemahkan JTV pojok kampung jadi gimana itu? Nyikrio. Gak kepingin delok. Rayimu. Nabi insya Allah tidak pernah ngerayu orang Pak ya. Tapi dia gigih, ingin jadi orang baik, ingin tobat. Lalu Rasulullah membaca ayat Al-Quran, surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Di situ ada 3 dosa. Ayat ini dibacakan oleh Nabi di depan Wahsy. Itu sama dengan Wahsy, dosamu itu sudah besar-besar.
dan banyak sekali. Pertama syirik sama Allah, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina. Orang yang melakukan begitu itu sudah sangat melampaui batas. Tapi karena dia mau jadi orang baik, tidak pindah dari situ. Dalam benaknya Waksi, dalam pikirannya, kalau Muhammad itu Nabi temenan tidak begini. Ya, lama sekali, mudah-mudahan saya tidak salah menceritakan, tiba-tiba Rasulullah membaca ayat Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Jadi 3 dosa besar punya Waksi, tinggal 1. Apa? Syirik. Karena ini dosa yang paling apa? Besar. Nah, nanti di kitab yang lain juga dijelaskan mengapa syirik itu dosa paling besar. Terakhir, karena Waksi tidak pindah dari situ, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, nggih. wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam kejahatan terhadap diri mereka sendiri, Terus, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. nah, kenapa tidak boleh berputus asa? Lanjut. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kalau ini kaitannya dosa tidak boleh berputus asa, orang dari tidak punya menjadi punya, boleh nggak putus asa? Nggak boleh juga. Orang mau sakit menjadi sehat, boleh nggak putus asa? Gak boleh. Nggak boleh juga. Itu ada nilainya sendiri. Punya pikiran dan pandangan yang jelas tentang Allah, segala-galanya itu tadi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.